Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita kesehatan serta taufiknya sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu rutinitas kita sebagai seorang hamba, yakni sholat asar secara berjamaah. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang fadilah tilawatil Quran, ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa merasakan bulan Ramadan, dan kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Para salafus soleh terdahulu ketika datang atau dihampiri bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, maka mereka menambah amalan-amalan mereka di dalamnya. Dan ini pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Ramadan terdapat, kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Quran sendiri, ya, Al-Quran sendiri memiliki sebuah keistimewaan, ya. Siapa yang diletakkan di mana Al-Quran, maka di situ akan menjadi istimewa, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada orang, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tersebut menjadi manusia yang paling mulia. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan sebelumnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan tidak termasuk bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 4 bulan yang diharamkan atau di dalamnya ada fadilahnya. Maka setelah itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam bulan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalamnya. Di dalam bulan Ramadan terdapat syahrun min alfi syahr, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Kalau kita hitung-hitung, 1000 bulan itu adalah sebanyak 83 tahun lamanya. Dan umat manusia, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan dianya itu standarnya adalah 60 tahun, 63 tahun. Maka barang siapa yang ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kenikmatan tapi tidak banyak, ya. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, maka kita sudah lebih banyak kita mendapatkan kebaikan ketika kita tidak melakukan kebaikan yang lain, ya. Al-Quran telah diturunkan, ya. Al-Quran telah diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan tentunya ketika bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memprioritaskan untuk membaca, untuk mentadaburi di dalam Al-Quran. Para salafus soleh terdahulu, para tabi'in, ya, para sahabat, ya, kita sudah kenal. Ada para tabi'in atau para ulama, imam kita yang kita telah kenal, ada yang menyelesaikan atau membaca Al-Quran
satu malam 3 hari hatam. Ada pula yang 2 hari sudah hatam, ada juga yang 1 hari hatam. Itu untuk apa mereka? Karena mereka sudah mengetahui fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Ya. Yang pertama adalah ya, qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah. Ini adalah janji-janji Allah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Beda dengan manusia ya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa aqamus shalah dan mendirikan ya salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan apa yang didapatkan ya rizkinya ya, rizki kita ketika kita mendapatkan kita keluarkan ya, wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, maka sesungguhnya ya kata Allah Subhanahu wa taala ini adalah tijarah atau perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala lan tabur, tidak akan merugi ya. Kita tahu ya ketika kita tijarah atau kita berjual beli pasti ada rugi dan untungnya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ketika kita berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala lan tabur, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji tidak akan rugi kalian ya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuatu itu dengan kebaikan ya. Di hadis yang lain ya, makna tilawah ya, makna tilawah itu ada 2 ya. Yang pertama adalah tilawah hukumnya ya, dan yang kedua adalah tilawah lafziyah. Yang insyaallah kita akan membahas di sini adalah tilawah lafziyah ya. Tilawah lafziyah adalah tilawah yang kita ucapkan ya, yang keluar dari mulut ya, yang keluar dari mulut. Wa qad jaa nusus katsiran fi fadilatiha imma fi jami'il Qur'an wa imma fi suratil aw ayatil muayyan ya. Dikatakan di sini telah banyak datang dari nusus atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang fadilah satu Al-Qur'an penuh atau surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu ya. Yang pertama adalah kata Nabi Muhammad SAW membuka ya perkataannya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ya. Dikatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini yang pertama ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, untuk lebih takkid atau menjelaskan ya, al-mahiru bil Qur'an ma'as safarati kiramin bararah ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an ya, dan ketika kita sudah mahir atau sudah pintar dalam membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Yang pertama adalah ma'as safaratil kiramin bararah ya, seperti malaikat ya, maka dianya akan bersama seperti malaikat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ya, tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang sudah berusaha menghafal Al-Qur'an atau sudah berusaha mempelajari Al-Qur'an, akan tetapi belum mahir, belum pintar ya. Maka dilanjutannya adalah alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatamatta
fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron, ya. Akan tetapi ketika dianya itu susah atau masih terbata-bata membaca, mengeja, kalau bahasa Indonesianya mengeja Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dua ajron, dua pahala. Yang pertama adalah pahala kesusahannya atau masyaqqahnya, ya, masyaqqahnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an, ya. Maka daripada itu jangan berkecil hati, ya, yang masih mempelajar, masih tahsin, ya, masih mengeja ketika membaca Al-Qur'an, ya, jangan berkecil hati. Setiap bacaan yang antum baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi, ya, akan memberi dua pahala. Yang pertama, kesusahan antum, usaha antum itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antum diberi pahala dari membaca Al-Qur'an, ya. Dan selanjutnya, hadis yang menjelaskan atau memberikan fadilah, ya, kepada kita, yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah, ya. Dikatakan tidaklah satu kaum, ya, tidaklah satu mujtama atau satu kelompok, ya, yang datang ke masjid lalu dianya itu mempelajari Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an atau mentadabburi Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Illa nazzalat alaihimus sakinah, ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah, ya. Ya. Kita perlu tahu, ya, para santri, manusia di dunia ini, ya, manusia di dunia ini hanya dua yang dia cari, ya. Kita datang ke dunia ini atau kita hidup di dunia ini hanya dua yang kita cari. Yang pertama adalah ketenangan, ya. Coba antum, ya, pikirkan, ketika antum buat rumah atau orang membeli mobil, tujuan utamanya apa? Ya, kalau membuat rumah pasti orang berpikir, kenapa saya membuat rumah? Supaya saya nyaman. Tidak ada yang lain. Ketika kita punya mobil, supaya kita nyaman, tidak kena sinar matahari. Ketika panas, tidak kena hujan. Ketika hujan, maka kita membeli mobil. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberi as-sakinah, ketenangan, ya. Untuk apa kita cari jauh-jauh ke dunia? Kita mengumpulkan uang, ya. Kita kerja dari pagi sampai sore sampai malam, ya. Tidak lain untuk uang, untuk membeli. Kita tenang, nanti besok, oh, saya sudah punya uang, saya bisa membeli makanan. Itu tujuannya sebenarnya, supaya kita tidak lapar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bilang, illa nazzalat alaihimus sakinah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan atau akan menurunkan sakinah, ketenangan di dalam majelis ilmu tersebut, ya. Ketika antum membaca Al-Qur'an, maka antum akan tenang sampai terlihat, ya, ketika halaqah itu banyak yang tidur, saking tenangnya itu dianya, ya. Saking tenangnya tidur gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala janjinya akan menurunkan wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam majelis tersebut, ya. Wa haffathumul malaikah, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menaungi, ya, untuk menaungi dengan sayap-sayapnya. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut, ya, nama Allah, nama hambanya ini di antara malaikat-malaikatnya, ya. Jika kita melihat, ya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, ya. Jika kita terapkan, ya, jika kita terapkan di dalam kehidupan kita, ya, di dalam santri kayak begini, ya.
Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Ketika seorang ustadz ya, saya masuk, saya lagi mengadakan rapat di Koah ya, di Koah. Lalu saya membawa nama seorang santri, misalnya santri Fulan. Siapa yang namanya di sini? Tidak ada ya. Ronaldo ya, Ronaldo. Ya, misalnya Ronaldo, ada santri Al-Sufa namanya Ronaldo. Saya bilang sudah di majelis harfun, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, satu ajar, satu pahala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi setiap huruf-hurufnya itu pahala ya. Alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Maka dikumpulkan adalah sudah 30 pahala. Ya. Ini adalah bekal antum ya, bekal kita ya. Bekal kita ketika kita nanti di akhirat kelak ya. Ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, pundi-pundi kebaikan ini akan membantu kita untuk bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya. Di dalam fadilah ya, di dalam fadilah Al-Qur'an tidak ketika kita membaca atau mentadaburi Al-Qur'an tidak ada fadilah ya, tidak ada fadilah muayyan yang signifikan ya. Semua Al-Qur'an itu sama ya. Ketika antum membaca dari alif lam dari surah Al-Fatihah ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka antum akan mendapatkan setiap huruf-hurufnya tersebut ya pahala ya. Ketika antum baca Bismillahirrahmanirrahim, itu akan terdapat yang terakhir para jamaah ya, yang terakhir ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an ya, ketika kita menambah amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan, kita mengikuti majelis-majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka kita perlu tahu ya, perlu memasukkan keikhlasan ketika kita beramal di dalam bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akulah ya yang menciptakan kematian dan kehidupan kepada kalian untuk menguji kalian ahsana amala, yang paling baik amal kebaikannya. Salah satu yang paling baik amalnya adalah orang-orang yang paling ikhlas ya, yang paling bisa ikhlas ketika dianya melakukan amalan perbuatan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menyuruh hamba-hambaku ya, kecuali aku mensyaratkan kepada mereka untuk keikhlasan ya, mukhlisin ya, untuk ikhlas di dalam beribadah ya. Maka daripada itu ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ikhlas ketika kita melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai ketika kita keluar bulan Ramadan dan kita sudah meninggalkan bulan Ramadan dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita di akhirat kelak kita tidak mendapatkan ya pahala yang kita sudah tanam di dunia ini. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pahala-pahala seorang hamba kecuali dianya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala ya.
Kita sudah diingatkan ya, kita sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang-orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan orang-orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an. Namun mereka orang-orang yang hari-harinya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka dengan ketaatan tersebut tidak ada keikhlasan di dalam dirinya, atau dia masih mengharap dunia, mengharap sesuatu dari bagian dunia ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka adalah orang yang mahirul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang sudah menghafal Al-Quran. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini mengatakan, saya membaca Al-Quran untukmu ya Allah ya. Saya mentadaburi Al-Quran untuk mempelajari ilmu-ilmumu ya Allah, untuk lebih dekat kepadamu ya Allah. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui hati-hati seorang hamba, apa yang diniatkan dari seorang hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini apa? Kadzab, kamu berbohong, kamu berdusta. Kamu sebenarnya membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an supaya kamu dikatakan ada di hatinya sedikit untuk dikatakan mahirul Qur'an, atau seorang qori, atau seorang yang membacanya, pembaca yang unggul, yang bagus. Maka daripada itu kita sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Maka daripada itu pantasnya kita untuk ya selalu tajdid ya, memperbarui niat-niat kita, memperbarui keikhlasan kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita menjadi bumerang ya. Membaca Al-Qur'an ternyata kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan ya. Sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang muttaqin ya, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.